jelas bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 5 huruf A nomor 6 yang menyatakan terdakwa tidak ada hubungan dengan perintah backup dari saksi Ferdi Sambo saat disaguling adalah benar dan telah menjadi fakta di persidangan. Adapun terkait dalil saudara jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan adanya pemisahan kalimat atau kata-kata antara kata backup dan kata sanggup menembak Yosua adalah merupakan kegagalan berpikir dalam rasio saudara jaksa penuntut umum. Hal ini tersebut telah dibantah pula oleh terdakwa dalam keterangannya sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Jika kata-kata tersebut yang telah disampaikan Ferdi Sambo adalah satu kesatuan, pertanyaannya, permintaannya yang telah ditolak seluruhnya oleh terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di hadapan persidangan bahwa terdakwa Riki Rizal ditawarkan di rumah saguling di lantai 3 pada saat ditanyakan oleh saksi Ferdi Sambo yang kemudian terdakwa Riki Rizal diketahui adalah hanya memanggil dan untuk meminta klarifikasi almarhum Yosua. Bahwa terdakwa Riki Rizal tidak menyangka dan tidak mengetahui akan terjadi peristiwa penembakan. Yang selang waktu kurang lebih sekitar 1 jam kemudian terjadi peristiwa penembakan terhadap almarhum Yosua terlihat jelas antara jam 15.33 waktu Indonesia Barat di mana terdakwa dipanggil oleh Ferdi Sambo kemudian naik ke lift dan turun kembali 3 menit kemudian pada jam 16.21 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu masih berada di rumah saguling. Kemudian sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat terdakwa telah ada di rumah Duren 3 dan terjadi penembakan. Bahwa sekali lagi kami tim penasehat hukum menegaskan bahwa terdakwa Riki Rizal pada saat itu masih terikat pekerjaan sebagai ADC dari Jenderal Ferdi Sambo sebagaimana surat perintah nomor sprint garis miring 466 garis miring 2 Romawi garis miring HUK titik 6 garis miring 2021 dan pada saat itu secara psikologis masih sangat terganggu atas penyampaian saksi Ferdi Sambo bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan dan atas permintaan atau pertanyaan Ferdi Sambo untuk melakukan backup dan mengamankan saksi Ferdi Sambo serta jika korban melawan dan ditanyakan apakah terdakwa berani menembak. Bahwa permintaan Ferdi Sambo di atas telah ditolak secara tegas oleh terdakwa Riki Rizal pada saat itu juga. Kalimat penolakan tersebut disampaikan secara runtut dan langsung, tidak berdiri sendiri atau dalam kesatuan kalimat. Mulai dari panggil, backup, dan amankan serta jika melawan berani menembak. Bahkan kepada terdakwa tidak pernah disampaikan korban akan dipanggil kapan dan di mana, serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan oleh saksi Ferdi Sambo untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia melanjutkan. Poin 7. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 6 huruf A nomor 7 yang menyatakan terdakwa tidak ada niat untuk tetap mengamankan senpi karena kalau ada niat maka terdakwa letakkan dalam tas tumi milik terdakwa dan terdakwa tidak ada niat untuk selalu mengawasi korban dari Magelang hingga sampai rumah Duren 3 adalah benar. Jaksa penuntut umum dalam repliknya pada pokoknya menerangkan jika terdakwa secara tegas telah menerangkan dan mengaku
mengamankan senjata api HS milik saudara almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah Magelang, bahwa berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum menyimpulkan jika terdakwa Riki Rizal Wibowo berniat untuk mengamankan senjata api HS milik saudara almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa memang benar terkait dengan keterangan tersebut, akan tetapi jaksa penuntut umum memahami tindakan terdakwa Riki Rizal tersebut hanya secara parsial atau tidak secara penuh, sehingga kami tim penasihat hukum terdakwa Riki Rizal akan berbaik hati untuk menjelaskan kembali apa yang jaksa penuntut umum maksud dan belum dipahami, bahwa tindakan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam mengamankan senjata api HS milik almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut adalah tindakan yang wajar bagi seorang anggota Polri, apalagi dalam kondisi yang berdasarkan penilaian terdakwa Riki Rizal telah terjadi ketegangan antara saksi Kuat Ma'ruf dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa sebelumnya saksi Kuat Ma'ruf menceritakan kejadian yang telah menjadi sebelumnya antara dirinya dan saudara Joshua, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sebagai berikut. Huruf A, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saksi menyusul saudara Joshua, waktu itu saudara Joshua keluar lewat pintu ruang tamu, bahwa pada saat itu saksi merasa curiga sehingga kemudian saksi memanggil saksi Susi, dan kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Susi, "Sus, coba kamu ke atas, cek ibu." Kemudian saksi Susi pergi ke atas. Huruf B, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan tidak lama kemudian saksi Susi teriak-teriak memanggil saksi, bahwa setelah saksi naik ke atas, saksi menyampaikan bahwa saksi melihat saksi Putri Chandrawati di depan kamar mandi dengan posisi duduk tapi setengah tertidur, bahwa pada saat itu saksi Susi menangis dan saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, "Ayo angkat, ibu kenapa?" Bahwa saksi sempat memegang kaki saksi Putri Chandrawati karena saksi Kuat Ma'ruf mau mengangkat, dan saksi merasakan jika kaki saksi Putri Chandrawati terasa dingin. Huruf C, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah itu saudara Joshua naik ke atas dan menghampiri saksi, bahwa pada saat masih setengah tangga saudara Joshua sudah menangis sambil mengatakan, Om, saya bisa jelaskan, bahwa kemudian saksi menghampiri saudara Joshua dan kemudian saksi bertanya, "Om, ibu kan kamu ngapain?" Bahwa setelah itu saudara Joshua lari lagi ke arah dapur, kemudian spontan saksi mengambil pisau yang pada saat itu ada di atas meja, tepatnya di atas apel. Huruf D, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan kemudian saksi lari ke atas garasi, akan tetapi saksi tidak melanjutkan mengejar saudara Joshua, bahwa karena saksi mengingat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke atas. Huruf E, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan saat setelah saksi berada di atas, saksi membantu saksi Susi yang mengangkat saksi Putri Chandrawati dengan cara memeluk saksi Putri Chandrawati dari depan, dan saksi Kuat Ma'ruf membantu dengan cara menempelkan tangan saksi di punggung saksi Putri Chandrawati untuk mendorong ke depan. Huruf F, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan setelah menunggu beberapa menit terdakwa Riki Rizal dan saksi Richard Eliezer datang, bahwa pada saat itu terdengar suara mobil. Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Susi, "Sus, itu mobilnya sudah datang." Kemudian saksi Susi ke bawah untuk membukakan pintu dan bahwa memang benar yang datang adalah terdakwa Riki Rizal dan saksi Richard Eliezer. Huruf G, bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan pada saat itu terdakwa Riki Rizal langsung bertanya kepada saksi, "Ada apa, Om?" Bahwa karena saksi Kuat Ma'ruf pada saat itu sedang gugup sehingga saksi hanya menyampaikan, "Tadi itu Joshua naik turun. Saya cuma pegang pisau sambil ke bawah ke arah Joshua. Saya takut lihat ibu aja, lihat ibu." Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma'ruf tersebut, terdakwa Riki Rizal memberikan tanggapan sebagai berikut. Huruf A, bahwa terdakwa menjelaskan pada saat mengamankan senjata milik saudara Joshua, terdakwa juga sempat menanyakan pisau yang dibawa saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan jika pisau tersebut sudah diletakkan di dapur. Huruf B, bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu itu terdakwa hanya menangkap informasi
telah terjadi keributan. Akan tetapi terdakwa belum mengetahui penyebab dari keributan tersebut. Karena saat terdakwa bertanya kepada saudara Joshua dan Joshua tidak menjawab. Kemudian bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf, yang bersangkutan juga tidak menjawab. Bahwa terdakwa belum mengetahui permasalahannya apakah berkaitan dengan saksi Putri Chandrawati dan saksi Perdisambo ataukah permasalahan biasa yang terdakwa